Saat ini kita dihadapkan berbagai persoalan, termasuk pembelokan sejarah yang kan harus meluruskan dan menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga kewibawaan dan marwah Nahdlatul Ulama. Ini bukan masalah yang sepele. Sejarah kalau sudah dibelokkan dengan sengaja, pasti dia punya agenda besar ingin menghancurkan NU dan endingnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang yang mulai diperubah itu mboten sing mati-mati tok, mboten mung makam sing dibalawikan, tetapi ternyata organisasi juga dibalawikan, ternyata orang yang masih hidup juga dibalawikan, ternyata negara juga dibalawikan. Ini suatu bahaya yang harus kita sikapi, yang harus kita hadapi. Kita nggak boleh, kalau kita diam 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, NU akan menjadi organisasi yang tidak punya kewibawaan dan akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia akan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barangkali pribadi Kiai Mubarok selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, termasuk satu-satunya aktivis NU yang paling berani menyuarakan bahayanya intelijen habaib imigran Yaman yang ingin menguasai bangsa Indonesia dan organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam pengertian isu-isu yang kemudian disematkan kepada kalangan habaib imigran Yaman, mereka selalu dikatakan ingin menguasai Indonesia, ingin menguasai organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Mubarok berpesan kalau NU terus-terusan dipenuhi kalangan habaib di dalam strukturalnya yang sudah berani merubah sejarah NU, maka dibilang siap-siap 5 tahun, 10 tahun ke depan NU akan kehilangan autentitasnya, akan kehilangan wibawahnya di tengah-tengah masyarakat sebagai organisasi terbesar dalam sejarah ormas di Indonesia. Dan tentu saja anak-anak masa depan NU akan kehilangan siapa sebenarnya muassis daripada organisasi Nahdlatul Ulama kalau sekarang sedikit demi sedikit sejarah NU dirubah, yang tentu saja dari kalangan oknum Habib merubah sejarah organisasi Nahdlatul Ulama. Sebab itulah Kiai Mubarok dalam ceramahnya mengingatkan agar dibersihkan semua Habib dari tubuh struktural NU. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak bareng-bareng ceramah stimulus dari Kiai Mubarok selaku Ketua PCNU sekaligus sebagai Ketua PWI LS di Jawa Tengah ketika memberikan stimulus kepada pengurus NU yang baru dilantik. Mari kita simak penjelasan beliau, cara beliau dalam video berikut ini. Dan kesempatan dalu punika monggo sesarengan kita tansah mujahaken raos puji puja syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sehingga dalu punika kula panjenengan sami saged rawuh wonten majelis ingkang insyaallah barokah menika. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun lan ingkang kita tengge syafaatipun khususipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Pada kesempatan ini saya atas nama pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Jatiroto, pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Jatiroto dan pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Jatiroto. Saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Kiai Nahdi bahwa panjenengan sudah siap menjadi pengurus dan mengemban amanah yang telah diberikan di atas pundak panjenengan. Amanah niki boten ringan, tapi amanah yang berat yang harus dilaksanakan.
Tentunya mulai saat ini jenengan kudus siap noto hati lan noto niat ben kersane tujuannya mboten melenceng. Hadirin yang saya hormati, yang pertama yang panjenengan harus persiapkan untuk pengurus-pengurus yang baru saja dilantik, harus mempersiapkan bagaimana cara berbaris yang baik dalam arti keorganisasian, bagaimana organisasi itu harus melaksanakan aturan-aturan yang ada sesuai dengan ketentuan AD/ART maupun PD/PRT yang berlaku di organisasi. Berbaris artinya tegak lurus. Yang ranting taat kepada MWC, MWC harus tunduk kepada PC, PC tunduk kepada PW, PW tunduk kepada PB. Dan seterusnya seperti itu. Jadi pengurus NU itu harus taat kepada struktur. Jangan mau diatur-atur di luar struktur. Sekarang usume di luar struktur kadang-kadang ngatur karo struktur. Ini yang harus dibenahi biar NU menjadi sebuah organisasi yang besar yang sesungguhnya. Siap nggih pengurus sedaya? Terima kasih. Yang kedua, jadi pengurus harus sensitif, tanggap terhadap situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita, terhadap ancaman-ancaman yang akan mengganggu eksistensi NU maupun yang akan mengganggu keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Ini tugas yang sangat berat. Saat ini kita dihadapkan berbagai persoalan, termasuk pembelokan-pembelokan sejarah yang harus meluruskan dan menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga kewibawaan dan marwah Nahdlatul Ulama. Ini bukan masalah yang sepele. Sejarah kalau sudah dibelokkan dengan sengaja pasti dia punya agenda besar ingin menghancurkan NU dan endingnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dianggap enteng. Sejarah mulai dibelokkan. Kemudian ulama-ulamanya mulai dilecehkan. Baru saja kemarin Gus Yusuf marah seperti itu karena sudah keterlaluan. Dibodoh-bodohi di hadapan umat. Baru saja terjadi kemarin Kabupaten Kendal rame karena apa? Menjelek-jelekan ketua umum PBNU. Kalau ketua umum para ulama-ulama dihina, dilecehkan, kemudian pengurus hanya diam saja. Mana tanggung jawabnya seorang pengurus terhadap organisasi Nahdlatul Ulama? Kalau sudah jadi pengurus, inilah tanggung jawabnya, menjaga kewibawaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang yang mulai diperubah niku mboten sing mati-mati tok, mboten mung makam sing dibalawikan, tetapi ternyata organisasi juga dibalawikan, ternyata orang yang masih hidup juga dibalawikan, ternyata negara juga dibalawikan. Ini suatu bahaya yang harus kita sikapi, yang harus kita hadapi. Kita nggak boleh. Kalau kita diam 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, NU akan menjadi organisasi yang tidak punya kewibawaan dan akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia akan jatuh. Inilah tugas kita semua. Oleh karena itu saya sering mengatakan, kalau masih ada orang NU kok masih mau diatur-atur oleh bukan orang NU, apalagi ikut-ikutan menjelek-jelekan ulama-ulama NU, menjelek-jelekan pemimpin bangsa, silahkan keluar dari NU. Saya tegas seperti itu karena ini demi untuk negara, demi untuk bangsa, demi untuk NU. Harapan saya seperti itu. Yang kedua, kalau jadi pengurus NU ketika sudah ada program dari pengurusan, baik tingkat PC, MWC, ranting semuanya, setiap sesuatu keputusan yang sudah ditetapkan, laksanakanlah dengan baik. Kalau ada rapat, misalnya ditetapkan MWC Jatiroto ada rapat setiap 1 bulan sekali, setiap pasaran Minggu Pon umpamanya. Ya Minggu Pon itu harus diluangkan waktunya untuk 1 hari, ataupun 3 jam untuk ngurusi dan berpikir tentang NU.
kadang-kadang diundang rapat iki angel sing mangkat paling wong 10, nek diundang rotipan sing mangkat kebak tur lungguhe ning ngarep dhewe. Mari kita benar-benar opini NU, gembok terakhir RI, negara Republik Indonesia itu ada di NU. Makanya orang yang ingin menguasai negara pasti yang pertama diincar adalah bagaimana menghancurkan NU. Sebab kalau NU masih bersatu, NU masih kompak, maka mereka akan kesulitan untuk menghancurkan dan menguasai Republik ini. Inilah yang harus kita ingat, bahwa NU harus tetap kompak dan bersama-sama, berbaris berbareng-bareng, borai neng singalor neng sing itu kabeh bareng, mlakune bareng, jalannya serempak. Inilah yang harus kita lakukan. Saya kira itu, sekali lagi karena waktu sudah malam, nanti ada Maido Hasanah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Sutrisno Yusuf dan panjenenganipun Kiai Haji Muksin Idris, maka kurang pas apabila saya dalam memberikan sambutan terlalu panjang lebar. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus MWC Jatiroto, kepada PAC Muslimat Jatiroto, dan ketua pengurus PAC Fatayat Jatiroto. Semoga setelah dilantik ini bisa terus bekerja untuk membangun Nahdlatul Ulama. Nah, penjelasan Kiai Mubarok selaku Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ini membangkitkan semangat terutama bagi pengurus yang baru dilantik di sana, agar supaya lebih detektif, lebih waspada, warning terhadap adanya bahaya-bahaya yang ada di dalam struktural NU itu sendiri, terutama yang ada di dalam kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada di banom-banomnya. Karena belakangan memang tidak bisa dipungkiri, ini sudah menjadi rahasia umum, terpublish ke media sosial, bahwa ada oknum Habib yang melakukan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, dan itu bukunya sudah diajarkan kepada anak-anak generasi muda NU, kemudian juga mengarang satu buku lagi yang memang itu untuk melegitimasi terhadap adanya pernyataan bahwa seolah-olah pendiri daripada muassis Nahdlatul Ulama, seolah-olah ini ada ketersangkutan dengan para habaib dari kalangan mereka yang ingin dimasukkan namanya sebagai bagian dari muassis Nahdlatul Ulama. Padahal itu tidak benar adanya. Juga Kiai Mubarok menjelaskan, kalau dibiarkan terus-menerus adanya bahaya-bahaya yang ada di struktural NU ini tidak dikeluarkan, tidak dibersihkan, maka NU pada akhirnya akan kehilangan wibawa di tengah-tengah masyarakat karena penyakitnya tidak dikeluarkan. Nah, oleh karena itu teman-teman silakan kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah stimulus yang barusan disampaikan oleh Kiai Mubarok. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.